Hai guys, nama aku Feni, ibu dari 2 orang anak dan sekarang aku umur 36 tahun. Hai, nama saya Cindy Ishimine, usia saya 45 tahun. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Yanti Karyadi. Saya berumur 58 tahun. Assalamualaikum, nama saya Elsa Sutarmin, umur saya 58 tahun. Saya pertama kali didiagnosa bulan Oktober tahun 2016. Saya terdiagnosa kanker payudara awal tahun 2007. Saya terdiagnosa kanker payudara pada Februari 2018. Pertama kali didiagnosa kanker payudara itu tahun 2018 dan langsung stadium 4. Saya sebenarnya sudah siap antara 50-50 hasilnya. Kagetnya tetap kaget, jadi percampuran rasa antara kaget, takut, memproses dalam otak bahwa ini adalah kenyataan. Baru saya nangis sih. Rasanya sedih, panik, bingung gitu ya. Dan yang paling menyedihkan bagi saya waktu itu adalah saya merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup saya. Ini tuh pertanyaan yang paling aku benci sebenarnya, karena menurut aku nih, pertanyaan seperti ini tuh harusnya ditanyakan kepada orang-orang yang menerima penghargaan, mereka menebarkan kebahagiaan, sukacita. Tapi untuk orang yang terkena musibah ditanya perasaan, apa yang kalian harapkan untuk aku jawab gitu kan? Kalian tahu nggak sih, dengan kalian bertanya, itu tuh membangkitkan kesedihan kita. Setelah dokter onkologi menyatakan bahwa ini adalah tumor ganas atau cancer, saya pribadi sangat panik. Merasa down, merasa takut, merasa khawatir dengan segala pikiran yang timbul pada saat itu. Karena saya mendengar kata cancer adalah, oh ini adalah saatnya saya berpulang. Orang pertama yang saya beritahu saat itu ibu saya. Saat itu ibu saya tahu saya akan ke rumah sakit, jadi beliau menunggu hasil saya juga. Di lain sisi ibu saya sangat emosional karena adiknya meninggal juga karena breast cancer beberapa tahun sebelum saya. Tapi beliau selalu coba untuk kuat. Jadi waktu saya telepon itu tidak dengan reaksi yang sangat menakutkan gitu ya, seperti lebih ke support sih jatuhnya. Yang paling terpukul sebenarnya suami saya. Karena suami saya awalnya selalu mengajak saya untuk rajin berolahraga, menjaga pola makan. Tetapi yang luar biasa bagi saya adalah suami, anak-anak, keluarga, dan sahabat-sahabat saya. Mereka semua mendukung saya dan mereka menjadikan support system untuk saya dalam proses pengobatan kanker payudara. Anak-anak dan suami saya lebih tenang daripada saya. Dan mereka adalah orang-orang terdekat yang sangat mensupport saya untuk pengobatan secara medis. Dan keluarga besar saya, adik-adik saya, mereka membantu saya dengan segala macam cara untuk menumbuhkan semangat saya karena pada saat itu saya benar-benar down. Aku pribadi nggak pernah loh nanya ke orang tua aku, bahkan ke suami aku, gimana sih perasaan kalian, anak kalian atau istri kalian itu tertimpa cancer seperti ini. Buat apa gitu ditanya gitu. Pertanyaan retoris yang kalian juga udah tahu jawabannya gitu. Jadi menurut aku, ya aku juga menghimbau nih untuk semua yang menonton video ini, kita terlalu terbiasa dengan basa-basi busuk menurut aku yang nggak perlu sebenarnya diomongin, ditanyain. Lebih baik kalian tuh menawarkan bantuan. Mata bengkak kita saat kalian tanya pun kalian udah tahu. Apakah itu terlihat senang? Kan nggak seperti itu gitu. Jadi janganlah nanya-nanya pertanyaan yang, hey gimana perasaan kamu? No, it's not a question, okay? Pada waktu proses pengobatan, orang sakit kanker itu pengobatannya tidak pendek, tapi membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, proses-proses pengobatan itu sangat membutuhkan dukungan, tidak saja dari anak-anak, suami, juga keluarga, dan ternyata teman juga sangat membantu saya untuk bisa melewati proses pengobatan itu. Orang tua saya sebenarnya saat itu ya support ya. Jadi saat itu lebih planning untuk kami, untuk saya khususnya karena saya single mom. Jadi planning ke depannya seperti apa.
Anak-anak saya, mereka tinggal di Jakarta karena lagi pendidikan. Pada saat itu setiap minggu mereka pulang untuk mensupport saya, mengantar saya ke rumah sakit, menemani saya kemo. Yang paling bikin aku amazed sih suami aku yang lagi nganterin aku. Dia tuh tipe orang yang nggak pernah nangis dari awal aku pacaran, bahkan nonton film apapun saat kita kawin pun dia nggak nangis. Tapi dia nangis saat aku tahu aku cancer, dia nangis, dia nggak bisa makan. Aku jadi yang wow, ternyata aku meaningful ya buat dia gitu. Ya, prioritas tetap satu anak saya. Saya bisa nih kemo sendiri, menjalanin ini sendiri tuh saya sebenarnya bisa. Tapi lebih memikirkan anak saya dalam keadaan saya sakit ya. Dan untuk saya lebih memikirkan mentalitas orang tua saya sebenarnya dan keluarga saya. Jadi ibu saya, ayah saya dan anak saya adalah fokus saya saat itu supaya mereka bisa tenang, saling mendukung dan saya pun bisa menjalani ini dengan tenang juga. Kalau mereka tenang, saya tenang gitu ya. Terus terang pola hidup saya berubah, pola pikir saya berubah ya. Jadi saya lebih rajin olahraga, yang biasanya jarang minum jus sekarang rajin minum jus. Ini adalah kesempatan hidup saya yang kedua. Sehingga saya merasa saya perlu memberikan pengalaman, memberikan motivasi kepada sesama penyintas kanker payudara. Untuk itulah maka saya masuk dalam suatu komunitas kanker payudara dan di situ saya menjadi seorang penyuluh kanker payudara. Kemudian di dalam kemasyarakatan saya aktif di dalam kegiatan lingkungan. Ini adalah merupakan bagian rasa syukur saya sebagai seorang yang diberi kesempatan ingin menjadi manfaat buat orang lain. Benar-benar gaya hidup saya berubah. Saya jadi lebih aware sama kesehatan saya dengan olahraga teratur, dengan istirahat cukup, dengan kontrol ke dokter secara rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Prioritas berubah pasti. Dari yang menabung untuk mimpi, menabung untuk menyekolahkan anak-anak yang lebih baik, menjadi menabung untuk memperpanjang napas. Sad but true, but ya nggak punya asuransi, ya itulah jadi menabung untuk memperpanjang nafas. Jadi buat yang belum melek asuransi dan BPJS itu penting loh. Yang tersulit pada saat terdiagnosa adalah saya tidak siap dengan kata cancer. Karena terbayang saat itu akan kemo, akan radiasi dan menjalani pengobatan yang panjang. Pada saat yang terberat bagi saya adalah pada saat saya kemo terakhir, yaitu kemo ke-6. Seminggu setelah kemo itu saya harus berangkat haji. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Padahal kondisi saya waktu itu adalah kulitnya menghitam gitu. Kemudian saya tidak punya sehelai rambut pun di kepala saya, alis, mata nggak ada, bulu mata juga nggak ada sehingga pedih. Saya harus sering pakai kacamata hitam gitu. Kemudian juga lemah secara fisik saya lemah. Tetapi dengan pertolongan Allah, dengan didukung oleh suami dan teman-teman, alhamdulillah ibadah haji saya berjalan dengan lancar dan baik. Pertama mastektominya sulit, kemonya sulit. Tapi saat bersamaan kamu sakit, tidak tahu apakah ini kemonya sukses atau enggak, apakah saya tetap akan ada di sini, berapa waktu saya ada di bumi ini gitu ya. Tapi juga masalah yang lain, masalah kehidupan semuanya tuh menjadi satu di saat sakit ini gitu. Karena anggap aja seperti kayak apa ya, kalau kamu dengar kata cancer tuh seperti udah nih selesai. Jadi lebih menjadi satu paket sih menurut saya. Menurut orang sepele, tapi aku tuh berat banget saat tahu rambut aku harus botak. Jadi saat pertama divonis cancer sama dokter, aku tuh nggak pernah kepikir ya udah aku harus kemo, aku harus apa, it's okay, aku nggak pernah, ya udah jalanin aja gitu. Tapi begitu dokter ngomong, ya kamu harus botak, oke, itu bener-bener stressful dan disaster buat aku. Salah satu yang bikin aku merasa cantik itu harus diambil sama Tuhan tuh kayaknya, ya itulah momen terberat buat aku. Saya diagnosa langsung biopsi. Kenapa saya langsung biopsi? Karena saya pengen tahu ini
benjolannya ini memang cancer atau bukan. Untuk tahu step saya ke selanjutnya seperti apa, saya mau ambil langkah apa. Dan memang saya sudah berpikirkan sebelumnya, kalau saya sampai breast cancer ya, itu pasti saya akan angkat satu payudara itu. Karena saya mau titik masalahnya tuh tidak ada di badan saya lagi. Jadi saya lebih tenang sebenarnya menjalankan kemonya, karena saya tahu pusatnya, core-nya itu udah nggak ada. Untuk penderita kanker payudara, proses pengobatannya berbeda-beda, tergantung pada kasus masing-masing pasien. Seperti kasus saya tidak dilakukan operasi mastektomi, tetapi saya lumpek, artinya sebagian atau diambil bagian benjolannya saja. Kenapa? Karena ukuran tumor yang ada di saya itu kurang dari 2 cm. Setelah terdiagnosa, saya menjalanin pengobatan dengan lumpektomi, yaitu pengangkatan jaringan dan benjolannya. Setelah itu dilanjutkan dengan kemoterapi sebanyak 6 kali, radiasi sebanyak 30 kali. Proses treatment itu dari 2018 sampai sekarang aku belum berhenti. Karena aku udah stadium 4, dokter bilang sel kansernya sudah masuk ke pembuluh darah. Jadi masih harus selalu ditekan sama obat, dan aku sempat relapse kemarin di 2021 karena aku COVID. Jadi kemo masih berlanjut sampai sekarang. Aku baru kemo seminggu yang lalu. Challenge-nya sebenarnya bukan saat treatment kalau saya ya. Challenge saya tuh setelah kansernya, karena kurun waktu 2 tahun ya. Hidup saya berhenti 2 tahun. Ya. Fokus saya benar-benar untuk tetap hidup kan. 2 tahun itu setelah saya kembali, nah itu terberat sih untuk kembali ke kehidupan normal lagi yang sebenarnya sudah tidak bisa kembali normal gitu. Godaan untuk pindah ke lain hati. Maksudnya apa? Yaitu biasanya tergoda dengan pengobatan alternatif. Nah, inilah makanya kenapa perlu kita bergabung, kita membentuk suatu support system berupa teman-teman sesama penyintas, keluarga yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus di jalur medis sehingga proses pengobatan sampai tuntas. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas maka bisa muncul lagi, relapse lagi dan sebagainya. Rintangan yang terbesar adalah dari dalam diri sendiri dan disiplin. Disiplin itu dari disiplin untuk menjaga makanan, untuk godaan untuk memakai obat-obat tradisional. Godaannya juga dari orang-orang yang menggunakan obat-obat tradisional dan herbal itu. Nangis kencang-kencangnya, sebosan-bosannya, sesering-seringnya. Karena begitu kamu udah beres nangis, ya itu di situ titik balik kamu buat kita baru bisa ngerasain loh, buat apa ya aku nangis? Aku tuh masih bisa bangun besok, aku tuh masih bisa melek, aku tuh masih bisa jalan, aku tuh masih bisa menghadapi hari-hari. Jadi ya udah, buat apa kita terpuruk lagi gitu. Pesan saya untuk selalu menyadari dan mengetahui tubuh sendiri. Sangat penting deteksi dini. Jangan biarkan sampai telat. Untuk membuat kanker itu sudah merajalela kemana-mana. Ini akan menyelamatkan hidup kamu. Sebagai wanita, kita harus rajin memeriksakan kesehatan. Kalaupun sampai terjadi sesuatu yang abnormal, kita harus segera ke dokter, harus mempunyai semangat dari diri kita sendiri untuk sembuh. Hai para wanita cantik, sigaplah selalu cek payudara kalian karena cancer is silent killer itu benar adanya. Jangan sampai seperti aku tiba-tiba dicek langsung di stadium 4. Jadi treat cancer dari dini itu lebih baik daripada telat. Untuk yang sudah kena kanker, keep fighting guys, you are not alone.